Kepala KPKNL Palembang, Minggu Palembang ada yang menghadiri. Terima kasih Pak, selamat datang Pak. Kemudian Bapak Kepala Palembang, nah, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Kepala Kantor Pos Palembang. Bapak Ibu, marilah kita saksikan pemusnahan BMN secara penjelasan dengan bulldozer. Dimohon kepada seluruh hadirin agar tetap memakai masker, menerapkan social distancing, serta menerapkan protokol kesehatan lainnya. Perlu diketahui hadirin, penjelasan dan bulldozer ini adalah perlu diketahui bahwa pemusnahan barang milik negara hasil penindakan itu sesuai dengan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Infak MK.MK.KM.5/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Bapak Ibu, marilah kita saksikan pemusnahan BMN dengan cara penjelasan Ini Pak. Bapak Ibu kepada teman-teman media untuk dapat mengambil gambar dari dan masyarakat yang kami hormati. Jadi hari ini kami Bea Cukai Kanwil Sumbakti bersama dengan kantor pelayanan Bea Cukai Palembang melaksanakan kegiatan pemusnahan. Yang pemusnahan ini adalah dilakukan untuk barang-barang yang seharusnya barang milik negara dan barang yang tidak dikuasai. Ya, itu jumlahnya cukup signifikan. Ya, kalau dari jumlah pelanggarannya ada 650 pelanggaran. Sedangkan angka ini menurun dari tahun lalu, jumlahnya lebih dari 700 pelanggaran. Nah, kemudian untuk pelanggaran yang sama, tahun lalu kami memusnahkan sekitar 8,5 juta batang. Tahun ini sekitar 6 juta batang. Jadi turun. Ini adalah efek daripada operasi gempur yang memang tahun lalu itu jumlah rokok ilegalnya 7,5%, sekarang tinggal 3%. Jadi menurun itu bukan karena kami kurang menindak, tetapi karena memang di lapangan sudah terjadi banyak perbaikan. Nah, kemudian untuk yang kasus penyidikan bersama dari Kejaksaan, tahun lalu ada 12 kasus, tahun ini ada 6 kasus, jadi menurun. Trennya menurun semuanya. Kemudian untuk masalah kerugian negaranya, tahun lalu 29 miliar, tahun ini 16 miliar. Ini kami terima kasih ya, semua kerjasama dari kita semuanya, aparat penegak hukum, dan kita semuanya, dan masyarakat, dan juga kawan-kawan wartawan yang sudah membantu mensosialisasikan berbagai macam hal, dan itu direspon baik oleh masyarakat. Sehingga tren yang terjadi adalah penurunan. Ya, sekali lagi penurunan ini bukan karena kinerja, tapi memang penurunan jumlah pelanggaran yang ada di masyarakat. Ini kami sangat syukuri karena berarti ada perbaikan. Nah, sedangkan komoditi yang dimusnahkan pada kali ini ada macam-macam, ada rokok, kemudian ada minuman keras baik yang dari impor maupun yang dari lokal. Kemudian juga ada tembakau gorila. Ini juga tembakau gorila ini tren yang banyak ini. Jadi hampir semua kantor Bea Cukai sekarang ini penindakan tembakau gorila meningkat. Dan tembakau gorila ini lebih ganas daripada sabu. Jadi memang harus diwaspadai. Bentuknya kayak tembakau iris biasa, tapi memang sangat luar biasa, dan ini banyak dikonsumsi oleh kaum muda. Maka menjadi perhatian kita bersama, dan mohon juga bantuan nanti untuk sosialisasinya biar kemudian masyarakat kita menjadi menyadari dan menghindari hal itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.